hidup menurut kehendak Allah. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Bagio dalam pembelajaran agama Kristen kelas 5. Pak Bagio berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini kita sampai pada pembelajaran yang ke-11, yaitu hidup menurut kehendak Allah bagian pertama. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan menolong kami dan memberkati dengan keselamatan dan sukacita. Kami hendak memulai pembelajaran agama, mohon terang Roh Kudus sampai dengan selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sumber pembelajaran kita hari ini kita ambil dari Efesus bab 5 ayat 1 sampai 21. Ya, nanti kita akan baca sebagian dan yang lain nanti kalian dapat membacanya sendiri. Anak-anak, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat yang pertama, kalian diharap dapat menjelaskan perbedaan antara hidup dalam terang dan hidup dalam gelap. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh kehidupan di dalam gelap. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan contoh kehidupan di dalam terang. Dari bacaan kita, yaitu Efesus bab 5 ayat 1 sampai 21, kita akan baca bersama-sama hari ini ayat yang ke-8 dan ke-9. Mari kita baca bersama-sama Efesus bab 5 ayat 8 sampai 9. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin firman Tuhan. Pernahkah anak-anak mengalami kejadian seperti ini? Pada malam hari sedang belajar atau sedang melihat TV atau sedang berkumpul keluarga, tiba-tiba listriknya padam. Ya, ada yang tahu? Iya betul, gelap, apalagi menakutkan. Ya, mungkin ada yang menjerit atau berteriak. Ya, tidak bisa melihat segala sesuatu yang di sekitar kita. Betul. Dan coba bayangkan dengan keadaan sekarang ini, pada siang hari, keadaan terang benderang, kita dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita tidak lagi perlu ketakutan, lebih nyaman, lebih enjoy, lebih sukacita. Anak-anak, yang Pak Bagio sampaikan tadi adalah gambaran tentang kehidupan manusia. Gambaran kehidupan manusia yang bagaimana? Bahwa kehidupan manusia itu ada dua macam, yaitu hidup dalam gelap dan hidup dalam terang. Hidup dalam gelap yaitu hidup di dalam dosa, sedangkan hidup dalam terang yaitu hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam terang Roh Kudus. Itulah hidup manusia di dalam terang yang digambarkan seperti hidup dalam siang hari tadi. Nah, kalau begitu, sekarang kalian dapat memberikan contoh-contohnya. Seperti apa hidup dalam gelap, yaitu hidup dalam dosa, dan hidup dalam terang, yaitu hidup dalam kebenaran Allah. Yang pertama, hidup di dalam dosa dulu. Siapa yang akan memulai memberikan contoh?
Silakan. Hidup dalam dosa seperti apa? Iya betul. Hidup dalam kejahatan, berbuat jahat. Tetapi coba yang lebih jelas, lebih spesifik lagi. Hidup berbuat jahat seperti apa? Ya, betul. Penuh kebencian. Ada lagi permusuhan. Ada lagi pertengkaran. Iya, fitnah, kata-kata kotor, dan pembunuhan, dan apalagi banyak sekali kejahatan-kejahatan yang digambarkan seperti hidup dalam gelap atau dalam kegelapan. Sekarang yang hidup dalam terang, di dalam kebenaran dan pimpinan Roh Tuhan, mari sebutin lagi anak-anak, silakan. Iya, hidup dalam kasih, saling mengasihi, apalagi tolong-menolong, lagi membantu, iya, apalagi betul ya, berkata-kata benar, saling mengasihi, membantu, menolong, taat pada Tuhan, rajin, dan sebagainya. Anak-anak, itulah kehidupan manusia di dunia ini. Menurut kalian, mana yang diperkenankan Tuhan? Kehidupan dalam dosa atau kehidupan menurut pimpinan Tuhan? Hidup dalam gelap atau hidup dalam terang? Pasti Tuhan menghendaki manusia itu hidup di dalam terang, hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Anak-anak, dari uraian tadi kita ambil simpulan bahwa kita hendaknya selalu menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menurut kehendak Allah. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menolong kami sampai selesainya pelajaran hari ini dengan selamat. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi penurut-penurut kehendak Allah, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon berkat Allah. Amin. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalian belajar tetap di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengenakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati.